Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sobat Kobi, ya, Zada Edu. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pengenalan ilmu biologi. Ilmu biologi itu apa ya? Sudah kita bahas di video sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cabang ilmu biologi. Ya, cabang-cabang ilmu biologi. Karena memang ilmu biologi ini kan sangat luas ya, mempelajari semua makhluk hidup yang ada di alam. Semua makhluk hidup yang ada di bumi ini kita pelajari di ilmu biologi. Sehingga memang konsennya sangat banyak sekali. Ya. Sehingga muncullah cabang-cabang ilmu biologi. Ya, ada yang dia fokus mempelajari tentang cacing, ada yang fokus mempelajari tentang lumut, fokus mempelajari tentang jamur, ada yang fokus mempelajari tentang serangga, dan lain sebagainya. Ya, baik. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini itu hanya sebagian ya, hanya di antara cabang ilmu biologi, karena cabang ilmu biologi itu sangat luas dan sangat banyak. Kita sebutkan sebagiannya ya, agar adik-adik mulai familiar dengan istilah-istilah ini ya, istilah-istilah cabang ilmu biologi ini ya. Intinya memang ketika kita bicara tentang cabang ilmu biologi, maka yang membedakan adalah objek kajiannya ya, fokus kajiannya berbeda. Oke, di sini disebutkan ya. Ada yang pertama, ada ekologi, cabang ilmu ekologi ya, cabang ilmu biologi yaitu ekologi ya. Ekologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yaitu ekologi. Kemudian yang kedua, ada namanya evolusi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sejarah perkembangan makhluk hidup dari tingkat rendah ke tingkat tinggi. Ya, perkembangan makhluk hidup, sejarah perkembangan makhluk hidup. Ya, ini sebagaimana yang telah kita sampaikan sebelumnya. Sebagian teorinya ada yang kita terima, ada yang tidak kita terima sebagai seorang muslim ya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang ilmu paleontologi ya. Apa itu ilmu paleontologi? Adalah ilmu yang fokus kajiannya adalah tentang fosil dan hubungannya dengan sejarah bumi ya. Kemudian yang keempat ada zoologi ya, ilmu yang mempelajari tentang hewan ya, ada di zoo ya. Zoo kan bahasa Inggris, artinya kebun binatang ya. Kalau zoologi berarti ilmu yang mempelajari tentang hewan, dunia hewan. Adapun botani, ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan ya. Kemudian ada juga ilmu mikologi ya, ilmu mikologi. Mikologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang jamur dan seluk-beluknya. Ada juga mikrobiologi. Mikrobiologi ini yang mempelajari mikroorganisme. Mikroorganisme itu adalah organisme-organisme atau makhluk hidup yang sangat kecil, mikro, ya, tidak terlihat oleh mata, ya, bisa dilihat dengan mikroskop. Nih, nah itu banyak ya jenisnya bakteri masuk di situ, dipelajari di ilmu mikrobiologi. Kemudian ada namanya ilmu virologi. Ya, ilmu virologi ini ilmu yang mempelajari tentang virus ya. Kemarin ketika terjadi pandemi, ilmu ini sangat berkembang ya dan sangat populer. Kemudian sitologi, ilmu yang mempelajari tentang sel ya. Sitologi ilmu mempelajari tentang sel, struktur dan fungsi sel tubuh makhluk hidup. Kemudian histologi, ada istilah histologi ya. Ini ilmu yang mempelajari tentang jaringan ya, tentang jaringan makhluk hidup. Kemudian ada namanya morfologi. Morfologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur luar, bentuk luar tubuh makhluk hidup. Bentuk luarnya ya, bagaimana bentuk luar tubuhnya. Itu dipelajari di morfologi. Kemudian ada juga namanya ilmu anatomi. Anatomi ini ilmu yang mempelajari tentang letak dan struktur organ-organ dalam tubuh.
ya, sehingga untuk mempelajarinya perlu dilakukan pembedahan untuk melihat di mana posisi paru-paru, posisi jantung, posisi ginjal, itu dipelajari di anatomi, ya. Kemudian ada ilmu namanya fisiologi, ya, fisiologi. Bukan psikologi ya, berbeda ya, bukan psikologi, tapi ini fisiologi. Fisiologi ini ilmu yang mempelajari tentang faal atau fisiologi kerja tubuh makhluk hidup, ya. Apa ya, fungsi fungsi organ tubuh, ya, kerja kerja organ tubuh makhluk hidup itu dipelajari di fisiologi. Kemudian yang berikutnya ada ilmu taksonomi. Ilmu taksonomi ini, ya, ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan dan pengklasifikasian makhluk hidup, ya. Kan makhluk hidup sangat banyak jenisnya, itu dikelompok-kelompokkan dan dipelajari dalam ilmu taksonomi. Nanti keluar nama-nama latinnya, ya. Kemudian ada lagi nama istilahnya istilah embriologi, ya, cabang ilmu biologi, yaitu ilmu embriologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perkembangan embrio, ya. Embrio dari zigot sampai janin, ya. Kemudian serta faktor-faktor yang mempengaruhinya ini dipelajari di embriologi. Tidak hanya pada zigot atau janin manusia, ya, tapi lebih secara umum pada makhluk hidup pada umumnya embriologi. Manusia juga termasuk. Kemudian ada ilmu genetika. Nah, kalau ilmu genetika ini ilmu yang mempelajari tentang gen, khususnya tentang pewarisan sifat, ya, tentang pewarisan sifat. Kemudian juga ada ilmu genetik ornitologi, ya. Ornitologi ini ilmu yang mempelajari tentang burung. Jadi fokus kajiannya tentang burung, mempelajari tentang burung, bangsa-bangsanya, ya. Kemudian ilmu yang mempelajari tentang mamalia, namanya mamalogi, ya. Ini salah tulis, ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang mamalia, hewan menyusui. Kemudian ada namanya entomologi, ya. Entomologi itu ilmu yang mempelajari tentang serangga. Serangga banyak sekali dan ini dipelajari di sini di entomologi, ya. Kemudian ada kesehatan, ya, higien. Kemudian ada patologi, ilmu yang mempelajari tentang penyakit-penyakit yang menyerang makhluk hidup, ya. Ada juga bakteriologi, ya, ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Nah, ini di antara cabang ilmu biologi yang mungkin bagi yang belum pernah mendengar gimana gitu rasanya, ya, karena ini istilah semua. Ekologi, evolusi, paleontologi, zoologi, botani, mikologi, mikrobiologi, virologi, sitologi, histologi, morfologi, anatomi, ini kan semua istilah-istilah, ya, istilah-istilah yang bagi sebagian orang tidak populer. Tapi mungkin bagi sebagian yang sudah terbiasa ke laboratorium, ya, mungkin ikut orang tuanya ke laboratorium atau ikut ke rumah sakit, kadang-kadang sebagian istilah ini sering terdengar, ya, sebagian. Nah, ini, ya, ini cabang-cabang ilmu, ya, mungkin beberapa akan kita bahas lagi. Masih ada nggak yang lain selain ini? Masih, ya, masih banyak karena ilmu biologi itu kan luas, ya. Ada ini contohnya ikhtiologi, ya. Ada ikhtiologi, ilmu yang mempelajari tentang ikan. Nah, ya, tentang ikan serta seluk-beluk kehidupannya, ya, tentang ikannya dipelajari di ikhtiologi. Kemudian juga ada namanya ilmu karsinologi. Karsinologi ini ilmu yang mempelajari tentang kelompok krustasea, ya. Krustasea itu kelompok udang, lobster, kepiting, ini semua dipelajari karsinologi, ya. Jadi ada ilmunya sendiri. Kemudian juga ada helmintologi. Nah, helmintologi, ya. Ini juga cukup populer. Ini ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk cacing, ya, terutama cacing parasit, ya. Cacing parasit itu cacing yang merugikan. Cacing yang dia tinggal hidup di tubuh organisme lain, ya, pada manusia atau pada sapi dan lain sebagainya, ya. Oh ya, dia mempelajari siklus hidupnya. Di cabang ilmu ini akan dipelajari siklus hidupnya, hospesnya. Hospes itu apa, ya? Inang, tempat dia tinggal, ya. Makhluk hidup tempat dia tinggal, numpang hidup di situ, ya.
itu hospes, perantaranya, dia tinggal tuh dia hidup di mana, dibawa oleh hewan tersebut gitu ya. Karena cacing tuh ada yang hidup di luar, di alam bebas, ada yang dia parasit, dia numpang masuk ke tubuh organisme lain ya. Nah, itu organisme tempat tinggalnya cacing itu namanya hospes. Kemudian mempelajari morfologinya. Tadi masih ingat ya, morfologi itu bentuk luar ya. Morfologi itu bentuk luar tubuh makhluk hidup ya. Jadi kalau dalam hal ini berarti dia mempelajari tentang bentuk luarnya cacing bagaimana ya. Kemudian perilakunya, klasifikasinya dan lain-lain. Semua dipelajari di helminthologi terkait tentang cacing, parasit. Ini salah satu contoh gambar siklus hidup dari cacing Taenia saginata dan juga Taenia solium ya. Ini dua cacing parasit yang dia ditemukan pada sapi dan pada babi ya. Dan juga bisa menginfeksi manusia ya. Dan nanti semoga ada kesempatan lain bisa menjelaskan hal ini ya. Kemudian ya contoh cabang ilmu yang lain ada namanya mikologi, ilmu yang pelajari tentang jamur. Tadi ada ya di tabel ya, mikologi, ilmu yang pelajari tentang jamur. Ya, jamur itu banyak sekali. Ada yang tidak kelihatan mata, ada yang kelihatan mata ya. Kayak ini yang kelihatan mata ya. Dan ini bisa dimakan sebagiannya ya. Kemudian, tapi ada juga yang beracun ya. Cukup hati-hati. Kemudian ada cabang ilmu yang lain namanya beriologi, ilmu yang mempelajari tentang lumut. Ya, seluk-beluk tentang lumut. Ya, ini semua dipelajari di ilmu beriologi. Jadi kesimpulannya ya, ketika kita bicara ilmu biologi, kita bicara tentang makhluk hidup. Dan ketika kita bicara tentang makhluk hidup, maka kita berbicara tentang ciptaan Allah yang sangat banyak jenisnya, ya, sangat banyak kelompoknya. Sehingga perlu eh, cabang-cabang ilmu yang konsen di situ, masing-masing punya subjek dan objek penelitian yang berbeda. Yang fokus mempelajari tentang jamur, fokus mempelajari tentang lumut, fokus mempelajari tentang apa tadi krustasea ya, kelompok udang, lobster, yang mempelajari tentang ikan, ichthyoologi dan lain sebagainya ya. Masing-masing ada istilahnya ya. Silahkan dibiasakan. Mungkin demikian ya, adik-adik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.